الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, termasuk di dalamnya telah menyampaikan kita ke hari yang ke-16 di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan di seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Adalah tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah shaum bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan hendaklah kamu sekalian bersegera untuk memperoleh, untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan pahala yang amat luar biasa, balasan yang amat indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya surga itu arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang surga itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama merenungkan tanda-tanda orang yang bertakwa. Lakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Apakah tanda-tanda orang yang bertakwa yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya itu telah eksis di dalam diri kita atau belum? Jika sudah,
bersyukurlah kepada Allah dan pelihara dengan sebaik mungkin agar tidak terlepas dari dalam diri kita. Bila ternyata ada beberapa ciri yang belum eksis di dalam diri kita, kita tidak usah pesimis. Kita sekarang tengah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan berbagai ibadah dan memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 5 ciri orang yang bertakwa yang paling dominan yang harus lahir, yang harus muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa dia senantiasa menginfakkan sebagian hartanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik ketika keadaannya sedang serba mudah maupun ketika sedang serba sulit, ketika banyak uang pun ketika tidak punya uang, dia tetap ingin berinfak di jalan Allah. Orang yang bertakwa ketika memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlintas dalam pikirannya, dia ingin memberikan dan bahkan mungkin selalu membuat list, membuat daftar kepada siapa ini hari ini kita berinfak, kepada siapa hari ini bersedekah, untuk pembangunan apa, untuk kepentingan apa kita pada hari ini berinfak. Itulah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dia tidak pernah meminta, apalagi mengambil dari milik orang banyak, karena dia sadar bahwa permohonan ampunan kepada Allah dan permintaan pembebasan kepada masyarakat banyak jauh lebih sulit daripada kepada individu. Yang kedua, wal qadhimina al-ghaidha. Orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan emosi, mampu mengembalikan nafsu amarah, nafsu untuk menjadi orang yang berpuasa dengan cara-cara yang salah, nafsu untuk menjadi orang yang memiliki harta banyak dengan cara yang salah. Itu bukan ciri orang yang bertakwa, tapi orang yang bertakwa dia senantiasa mampu mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu, semuanya dikendalikan. Bahkan orang yang berpuasa, di dalam hadis dikatakan apabila ada orang yang memancing dirinya untuk beremosi, dia malah respon dengan senyum dan mengatakan ana shaimun, saya tengah berpuasa. Dan kondisi seperti itu harus berlangsung bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga sepanjang kehidupan orang yang bertakwa. Akan senantiasa mengendalikan diri, tidak pernah meluapkan emosi dan membuat orang lain senantiasa senang kepada dirinya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu senantiasa memberikan pemaafan kepada manusia lainnya. Ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada dirinya, diminta ataupun tidak, dia langsung secara otomatis memaafkan kesalahan orang lain itu, karena dia mengetahui qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, pemberian pemaafan itu jauh lebih bagus ketimbang bersedekah dengan harta yang diikuti dengan tindakan yang menyakitkan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah pemaaf. Dia tidak pernah menyimpan dendam, apalagi dendam yang berkelamaan, karena dia tahu
bila bermusuhan dengan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal pada saat sedang permusuhan yang di atas 3 hari itu, kata Nabi, mata maitatan jahiliyatan, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu adalah dalam surat Ali Imran ayat 135 dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa apabila dia terlanjur melakukan sebuah tindakan kesalahan, dia melakukan fahsya, perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama, maka dia dengan seketika ingat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Dia tidak pernah membiarkan dosa yang dilakukannya berlama-lama di dalam dirinya, kecuali dia cepat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dosanya itu adalah dosa besar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beristighfar. Kemudian juga dia menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukannya itu, dan kemudian berjanji terhadap dirinya sendiri untuk tidak pernah mengulangi perbuatan yang pernah dia lakukan itu. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri orang yang bertakwa yang akan Allah masukkan ke dalam surganya adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak pernah mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dia bertaubat kepada Allah, dia stop, tidak pernah mengulangi sama sekali. Tetapi apabila ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia mengatakan sudah bertaubat kepada Allah, kemudian dia masih mengulangi tindakan yang serupa, maka sesungguhnya dia belum termasuk orang yang muttaqin. Dia belum termasuk orang yang melakukan taubatan nasuha. Mudah-mudahan kelima ciri orang yang bertakwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 134 dan 35 ini eksis semuanya di dalam diri kita. Berlatih untuk mempertahankannya agar kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia sekarang ini dan di kehidupan alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra shiyam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله.